Oke, skill gaji guru honorer yang ada di Malaysia. Jadi guru di negeri ini tuh miris. Udah gaji rendah, hidup nggak terjamin, murid-muridnya pada kurang ajar, orang tua murid juga banyak banget yang nggak waras. Sekarang malah seakan-akan dianggap beban negara sama menterinya sendiri. Kan miris. Tuh, jadi negara nggak bisa menggaji guru dengan layak, tapi bisa memberikan fasilitas yang mewah untuk para pejabat. Nah, itu yang dikatakan juga oleh netizen. Tapi yang lebih parah lagi gaji guru kontrak. Gaji guru Kontrak kontrak adalah itu di geng parah. antara 250,000 hingga 500,000 sebulan. Kalau dalam ringgit Malaysia, RM69 hingga Hingga 138. Mau dapat apa, geng? Uang segitu. Itulah, geng, salah satu alasan kenapa Wak Lonjong tak nak menjadi seorang cikgu di Indonesia. Salah satunya ya karena ini. Nah, dulu-dulu saya juga sebenarnya, geng, Assalamualaikum Rek, what's the deal? Got John cruising like a spinning wheel. Round and round with a cheeky grin. Life's a ride and we dive right in. Every corner got a story to tell. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng. Ada satu video yang cukup menarik dari channel Ria Oktorina, ya. Nasib guru kenapa jauh berbeza? Dimuliakan di Malaysia, dianggap beban di Indonesia. Wow, itulah, geng, salah satu alasan kenapa Wak Lonjong tak nak menjadi seorang cikgu di Indonesia. Salah satunya ya karena ini. Nah, dulu-dulu saya juga sebenarnya, geng, bukan menjadi seorang YouTuber macam nih, geng. Sebenarnya Cak Lonjong itu ya adalah seorang cikgu sebenarnya, tapi dikarenakan ya kalian paham saja lah, geng, ya, gaji guru itu berapa. Belum lagi saya sebagai seorang lelaki, tanggung jawab saya besar sebagai seorang kepala keluarga. Nggak akan cukup, geng, serius ya, kalau belum diangkat menjadi pegawai pemerintah atau pegawai kerajaan lah istilah kalian, geng, ya. Gaji guru tak sampai 100 ringgit, geng, serius. Sementara kita sebagai seorang lelaki tanggung jawab, ya kan, sebagai seorang yang harus bertanggung jawab untuk istri dan anak. Apakah cukup hanya dengan gaji sebulan tidak sampai 100 ringgit? Ya itulah alasan saya, geng, kenapa saya tidak menjadi cikgu, geng. Oke, kita akan coba untuk lihat bersama-sama, geng, seperti apa video dari Ria Oktorina. Tapi biasanya hanya segera mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, ya jangan lupa sholat dulu. Dan jika kalian teringin untuk shopping belanja, biasanya saya letakkan link Shopee ada di bawah video saya, geng. Siapa tahu ada yang menarik, ada yang mungkin sesuai dengan kalian, ya. Benda barangan tersebut boleh check out sekarang juga, geng, ya. Oke, kita akan coba untuk lihat bersama-sama, geng, seperti apa ulasan dari channel Ria Oktorina, geng, ya. Halo teman-teman, Ria Oktorina di sini. Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa ya di Malaysia guru itu bisa dihargai tinggi banget sampai gajinya belasan juta, tapi di Indonesia justru sering dianggap sebagai beban negara. Padahal guru itu kan kunci utama buat mencetak generasi penerus. Ya. Nah, baru-baru ini Menteri Keuangan Sri Mulyani ngomong soal rendahnya gaji guru dan dosen. Beliau bilang ini jadi tantangan besar untuk keuangan negara. Tapi kalau dipikir-pikir, masa iya negara bisa kasih fasilitas mewah buat pejabat, tapi buat guru masih serba pas-pasan? Nah itu. Is this little auntie actually rage baiting? On August 2025, Sri Mulyani, Indonesia's Minister of Finance, dropped a bomb. During a convention, she points at teachers' salaries, calling them one of the biggest burden to the state budget. Say, teachers in Indonesia are already scraping by with as little as $30 a month. Meanwhile, their parliament members, or DPR, could receive more than $260,000 a year. What do you think? Padahal kalau untuk gaji Dewan Perwakilan Rakyat, apa sih ya kalau dekat Malaysia itu apa istilahnya, ya? Ya ahli-ahli parlemen untuk rakyat lah, geng, ya. Sehari itu 3 juta, geng. Sehari. Satu hari 3 juta rupiah nih gajinya nih, geng. Nah, nanti saya kurskan dari rupiah menuju ke ringgit. Satu hari, geng, ya. Berarti kalau 3 juta dikalikan 30 hari 1 bulan. Nah, ini nih hasilnya, geng.
sangat fantastis ya untuk gaji-gaji pejabat ya kan, sekelas Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau Cigu jangankan 3 juta, 100 ringgit saja ya belum tentu, geng. Ya Allah. Oke, next. Nih Perdana Menteri. Guru saya ada yang guru kampung yang Taif, ada yang pernah jadi ketua pengarah pendidikan Nazir Rahman Asyad, ada yang pernah menjadi pengarah bagian guru dan bagian peperiksaan untuk Ghazali Hanafiah. Tapi ada juga yang berakhir sebagai guru sekolah rendah di kampung. Tapi semuanya jasa, kerana mereka menanam kepada saya bukan saja ilmu, tapi nilai. Mereka mahu saya berhasil, tapi mereka tanam bahawa dalam membentuk pribadi atau syakhsiyah dia mesti ada nilai dan akhlak. Dan ini yang mempengaruhi saya menjadi melakar falsafah pendidikan dahulunya dan sekarang Malaysia Madani. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa gaji guru dan dosen kecil. Tapi apakah semuanya harus ditanggung oleh negara atau haruskah ada bantuan dari masyarakat? Hal ini dikatakan oleh Menteri Keuangan sebagai tantangan ke depannya. Tunggu, jadi negara nggak bisa menggaji guru dengan layak, tapi bisa memberikan fasilitas yang mewah untuk para pejabat. Nah, itu yang dikatakan juga oleh netizen. Jadi lo tau nggak sih, Menteri Keuangan saat ini menyoroti rendahnya gaji guru dan dosen. Beliau justru menyampaikan bahwa ini menjadi tantangan keuangan negara. Apakah semuanya harus ditanggung negara ataukah harus ada peran masyarakat di sana? Padahal ini guru yang nantinya mengajar anak-anak bangsa sehingga bisa menjadi generasi penerus ke depannya. Karena geng, setahu saya negara itu kan ya mendapatkan duit kan dari rakyat. Dari rakyat untuk negara diberikan lagi kepada rakyat. Nah, masa kita pajak untuk negara, gaji guru kita juga nih sebagai rakyat untuk memikirkan gaji guru? Macam mana itu? Konsep seperti apa itu? Yani mengatakan anggaran pendidikan itu dibagi pada 3 kelas. Kelas pertama adalah anggaran yang dialokasikan benefitnya untuk murid sampai mahasiswa. Lalu yang kedua dan ketiga? Yang kedua adalah anggaran untuk guru dan dosen, mulai dari gaji sampai tunjangan. Dan yang ketiga adalah sarana prasarana. Alokasinya pada saat ini aja udah mencapai 724,3 triliun, yaitu 20% dari APBN. Jadi Menteri Keuangan juga melihat apakah harus ada peran masyarakat di sini terkait dengan gaji guru maupun dosen. YouTuber ni terkejut selepas tahu gaji guru di Malaysia boleh cecah 19 juta rupiah ataupun RM5,500. Berapa gaji guru di Indonesia? Gaji guru di Indonesia adalah di antara 1.5 juta rupiah hingga 5.9 juta rupiah. Kalau dalam ringgit Malaysia, RM416 hingga RM1,637. Tapi yang lebih parah lagi gaji guru kontrak. Gaji guru kontrak adalah di antara RM250,000 hingga RM500,000 sebulan. Kalau dalam ringgit Malaysia, RM69 hingga 138. Mau dapat apa, geng? Uang segitu. Kalau untuk cikgu wanita, ya it's okay lah, geng ya. Untuk apa ya, bukan dihitung sebagai bekerja tapi untuk amal. Amal untuk mencerdaskan para generasi bangsa. It's okay lah, geng, wanita ya kan, toh ada suami yang bertanggung jawab nafkah, makan, beras ya kan, tempat tinggal. Kalau kita sebagai lelaki kayaknya nggak bisa, geng, menjadi seorang cikgu. Bayangin nih, 138 ringgit. Kalian bayangkan dapat apa, geng? RM138 sebulan. Korang tengok komen ni. Dia kerja 5 tahun diberi gaji RM69 sebulan. Sebab tu ada guru kontrak yang sampai jadi pemulung macam ni. Jadi guru di negeri ini tuh miris. Udah gaji rendah, hidup nggak terjamin, murid-muridnya pada kurang ajar, orang tua murid juga banyak banget yang nggak waras. Sekarang malah seakan-akan dianggap beban negara sama menterinya sendiri. Kan miris. Padahal harusnya menteri-menteri itu ngaca. Yang beban negara itu siapa? Guru atau kalian? Yang lebih banyak ngabisin anggaran negara dibanding bikin prestasi buat negara. Oke, skill gaji guru honorer yang ada di Malaysia. Jadi teman-teman, tadi aku cek di Google gaji golongan-golongan PNS yang ada di Indonesia, dan itu sebanding dengan gaji guru honorer di sini. Sebentar, Aka ini seorang cikgu dari Indonesia yang sekarang menjadi guru di Malaysia atau macam mana nih?
gaji guru honorer di sini itu sebanding dengan gaji PNS yang ada di Indonesia yang berada di golongan 4E, tapi itu maksimalnya, yang paling maksimal. Jadi itu teman-teman, gaji guru honorer di sini, dan ini merupakan pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Sama juga dengan aku pas aku mau berangkat ke sini itu, aku paling banyak nanya tentang gaji supaya effort aku ke sini sama kerjaan aku di sini nantinya sebanding dengan salary-ku. Terus itu sih masalah gaji. Jadi itu ya teman-teman, aku tidak akan bilang 1 juta 2 juta, tapi teman-teman bisa cari di Google berapa banyak sih gaji PNS golongan 4E. Gaji guru berapa sih? Kok bisa-bisanya sampai dipertanyakan apakah harus ditanggung negara semua atau enggak gitu. Gaji guru untuk P3K golongan 9 di masa kerja awal sekitar 1 tahun 3.200.000, lebih dikit, nggak nyampe 4.000 perak. Kalau dikalkulasikan per harinya kita digaji cuma 100.000. Lucunya negara masih mempertanyakan apakah harus ditanggung semua oleh negara, apakah masyarakat mau berpartisipasi. Padahal masyarakat tuh udah berpartisipasi, bayar pajak dan lain-lain ya. Iya geng, kita bayar pajak geng, karena apa-apa dipajakin geng. Kita beli beras kena pajak, kita mau ke hospital sekedar check up kontrol pun juga kena pajak, ya kan? Kita mau makan di luar ya, di luar rumah itu kena pajak. Kita mau belanja baju kena pajak. Kita mau masuk ke tol juga kena pajak. Kita beli handphone juga kena pajak. Apalagi geng? Ya, Astagfirullahaladzim. Itu lagi yang salah satu alasan ya kenapa Wak Lonjong tak nak jadi cikgu. Ya mungkin kalau ada kesempatan, nggak tahulah itu bila ya geng, bolehlah menjadi seorang cikgu di luar Indonesia. Nah, aku nggak nyebutin di negara mana, tapi jelas sepertinya kalau saya melihat di luar negara itu lebih terjamin sih geng ya untuk menjadi seorang cikgu, karena lebih seorang cikgu itu dijunjung betul-betul geng ya, nggak seperti di sini. Aduh, ya Allah. Aku nggak tahu apakah yang dimaksud partisipasi membayar secara langsung gitu, tunai gitu ke guru. Padahal sebagai guru kita udah dilarang menerima apapun karena nanti jatuhnya gratifikasi. Jangankan dalam bentuk uang ya. Kayak misalnya waktu hari guru gitu, kita menerima sesuatu dari masyarakat yang notabene-nya dari wali siswa yang ingin berterima kasih kepada gurunya, itu aja kita udah diwanti-wanti untuk jangan diterima. Apa kabar yang gaji anggota DPR RI yang 3 juta per hari? 3 juta geng, satu hari. Itu yang real beban negara sebenarnya itu geng ya. Ya Allah, bayangin geng, 3 juta per hari, dan itu bayarnya itu lebih banyak dari seorang cikgu. Apalagi YouTuber macam saya. Saya berapa geng? Saya berapa geng? Ya kan? Terkadang agak lucu juga nih apabila kalau ada hater-hater ya, dari baik itu dari Malaysia lah atau mungkin dari Indonesia. Ini orang YouTuber cari cuan, cari duit, bagus-bagusin negara Malaysia. Hello, views Malaysia itu berapa ribu? Iya kan, beda lagi kalau pasar saya di Indonesia. Wah, dapat juta-juta views geng. Kalau di Malaysia berapa? Iya kan? Ya Allah, ada aja juga geng ya. Ada aja yang istilahnya berusaha memprovokasi, merendahkan saya geng ya. Berapa views lu? Ya kan, menjilat Malaysia dan sebagainya. Astagfirullahaladzim. Inginnya menyatukan, mendamaikan, tapi reactionnya beda pula geng yang di luar sana geng. Astagfirullah. Tak payahlah Wak Lonjong bahas-bahas Malaysia. Ya kalau saya mau, saya boleh aja geng membahas pasar Indonesia ya, dengan views orang Indonesia ya kan, buat berita provokasi, lebih banyak duit saya geng. Boleh juga saya menjadi macam itu, tapi saya tak nak geng, tak nak. Karena apa? Efeknya nanti ya, segala sesuatu yang akan kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti ya. Takut saya geng ya. Oke, next, kembali ke konteks pembahasan video ini geng ya. Astagfirullah. Sedih ya? Sedih banget Kak. Guru-guru Ya Allah. kita seperti ejen-ejen terhebat
Wih. Mereka senantiasa berjuang di Ya. medan ilmu, memastikan misi pendidikan tercapai. Semangat mereka tinggi menjulang menjadi tunjang utama negara kita. Nah, Ejen Saya Ali. bersama wira muda kita, Ejen Ali dan rakan-rakannya Ejen Ali. ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada seluruh warga pendidik kita, mengajar kita, mendidik kita, menyampaikan ilmu, semata-mata untuk melahirkan generasi madani. Sebab itu, Ejen Ali ingat, jangan ada angkuh, buli, Ejen Ali akan ada dan bantu kita. Wah. Sebagai ejen, Ali sangat memahami betapa pentingnya bimbingan dari guru. Guru, mentor yang sentiasa mendidik kami dengan penuh dedikasi. Ali akan selalu ingat pesan Puan Munah. Walaupun kadang-kadang Puan Munah garang. Gurau cikgu. Baik, teruskanlah misi menyemai ilmu dengan tulus dan tekad. Kami semua menjadi saksi betapa besarnya jasa guru. Anda lah wira sejati yang membentuk masa depan Malaysia. Pahlawan tanpa tanda jasa, geng ya. Cikgu itu luar biasa, geng. Beginilah reaksi seorang guru honorer muda yang pada saat itu memperlihatkan gajinya selama 3 bulan yang hanya sebesar Rp200.000. Bayangkan saja seorang guru dalam waktu 3 bulan mengajar hanya digaji Rp200.000. Ini adalah potret menyedihkan dari dunia pendidikan di Indonesia. Siap, baru-baru ini ada seorang guru honorer yang berasal dari Kabupaten Pasuruan. Tentu saja dia adalah non-ASN yang digaji jauh dari kata layak, yakni hanya menerima Rp200.000 per bulan yang dibayarkan tiap 3 bulan. Dan yang bikin mirisnya adalah tiba-tiba pemerintah Kabupaten Pasuruan memberhentikan mereka secara mendadak di bulan Maret kemarin. Total ada sekitar 600-an guru honorer yang mengajar di SDN sampai SMPN Kabupaten Pasuruan. Diberhentikan dengan alasan tidak ada anggaran untuk menggaji mereka lagi. Nah, guru-guru non-ASN tersebut mengaku menerima surat pemberhentian yang ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Tentu saja mereka diberhentikan dengan hormat sebagai tenaga non-ASN. Namun melihat gaji yang pada saat itu dibuka oleh guru ini benar-benar membuat beberapa netizen menitikkan air mata. Mengingat perjuangan mereka yang begitu berat tetapi digaji dengan sangat tidak layak. Gaji guru di Indonesia versus gaji guru di Malaysia. Gaji guru adalah salah satu hal yang menentukan kualitas pendidikan di negara kita. Kita semua paham lah ya, ada harga, ada kualitas. Karena sebagus apapun gurunya, sespesial apapun dia, kalau besok mereka masih khawatir makan apa, bahkan ada yang sampai harus pinjol gara-gara Pinjaman gajinya lambat. online. Ya lama-lama stres juga lah. Gaji guru Indonesia itu sekitar 1,5 sampai 5,9 juta per bulan. Itu udah yang PNS. Kalau yang honorer itu cuma 200 sampai 500 ribu per bulan. Sementara gaji guru di Malaysia itu bisa sampai 19,5 juta per bulan. Wow. Kira-kira menurut kalian, kenapa sih Malaysia bisa sanggup gaji guru 19,5 juta per bulan, sedangkan Indonesia tuh enggak? So, ya itulah, geng. Rasa-rasanya menteri yang satu ini tuh lupa siapa yang mengajar mereka dulu semasa jadi pelajar. Ya kan, kalau tanpa guru-guru ini tak akan jadi presiden, ya kan, geng. Gak ada itu, ya, geng. Menteri dan ahli-ahli DPR sepatutnya gaji presiden, menteri dan ahli DPR semuanya sepatutnya dipotong 50%, harusnya begitu, ya kan? Karena ya itulah, geng ya. Kalau saya lihat tadi video-video dari Riau Torina, geng, Malaysia senantiasa mengangkat martabat guru karena dengan jasa mereka lah sebuah negara itu bisa maju, geng. Nah, so itulah, geng, salah satu alasan kenapa Wak Lonjong tak nak jadi guru di sini ya karena itu, ya kan, geng. Karena ya kalian paham-paham saja lah, geng ya. So itulah, geng ya. Gimana komen kalian? Boleh komen di ruang komentar. Ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you guys sudah nonton videonya dari awal sampai akhir, dan saya minta maaf ya apabila mungkin kalau ada kata-kata dari awal video sampai akhir video. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silakan kirim link videonya di DM Instagram. Nah di sini akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu, geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye, geng.
Assalamualaikum wreck, what's the deal? Chuck John cruising like a spinning wheel. Round and round with a cheeky grin. Life's a ride and we dive right in.